Baiklah, selamat datang kembali di Edward Channel, channelnya edukasi pendidikan. Jadi pada kali ini Edward Channel akan membahas mengenai formula fungsi teks, yaitu yang terdiri dari left, right, dan might pada Microsoft Excel. Jadi di sini langsung saja, sebelum menonton edukasi mengenai fungsi teks pada Microsoft Excel, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk share video ini demi agar berkembangnya channel ini. Di sini Edward Channel sudah menyiapkan ada beberapa nama, ada 5 nama, dimana di sini sudah ada left, right, dan might, dan inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi untuk yang pertama, left. Fungsi left itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter yang berada di paling kiri dari sel yang berisi string atau teks. Sedangkan untuk right itu sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter yang berada di paling kanan dari sel yang berisi string. Jadi left dan right itu sebenarnya sama saja. Perbedaannya adalah left itu mengambil dari sebelah kiri, sedangkan right itu mengambil dari sebelah kanan. Dan untuk mid atau middle itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter yang berada di tengah-tengah dari sel yang berisi teks seperti itu. Jadi apabila left dari kiri, right dari kanan, maka mid itu mengambil dari tengah. Langsung saja kita praktekkan mengenai 3 fungsi teks tersebut. Untuk left, di sini pada umumnya fungsi itu biasanya diawali dengan sama dengan. Lalu karena di sini kita akan uji coba left, kita masukkan left, ketikkan left. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita tab. Seperti itu. Nah, di sini secara otomatis akan diberikan untuk penulisan fungsi left pada Microsoft Excel, di mana setelah left terdapat teks, dilanjutkan ada titik koma, kemudian ada numchars. Jadi teks ini adalah sel yang akan kita ambil. Kemudian numchars ini adalah sebanyak berapa karakter yang akan kita ambil pada teks tersebut. Nah, untuk teks di sini dikarenakan saya menggunakan fungsi di sel D4, maka kita di sini langsung saya menyorot. Teks yang dimaksud itu adalah yang berada di pada sel C4. Langsung saja kita klik, secara otomatis maka dia akan muncul C4. Lalu jangan lupa titik koma dan numchars. Numchars itu adalah seberapa banyak yang akan kita ambil dari teks tersebut, dari teks ini, dari nama ini, Alexander ini, dari sebelah kiri. Di sini saya ingin mencoba mengambil 4 karakter seperti itu. Lalu kita tutup kurung. Jadi cara membaca rumus ini adalah kita akan mengambil teks dari sel C4 atau dari teks Alexander ini dari kiri sebanyak 4 karakter. Nah, kita coba langsung enter. Nah, maka dia akan menghasilkan Alex. Benar? Jadi dia mengambil dari sebelah kiri sebanyak 4 karakter. Jadi A, L, E, dan X. Kemudian untuk mempersingkat waktu, daripada kita satu-satu di sini memasukkan rumus, cara mudahnya adalah pada yang sudah kita masukkan rumus, di ujung ini terdapat persegi. Itu kita klik, lalu tarik ke bawah. Maka secara otomatis nama-nama yang lain juga akan mengikuti fungsi yang sudah kita tuliskan. Seperti itu. Jadi ada nama Bagaskara Altarik, maka dia akan diambil sebanyak 4 karakter dari kiri dan seterusnya. Kemudian apabila dari right atau dari kanan, ini rumusnya sama seperti left, perbedaannya adalah di fungsinya. Jadi apabila left menggunakan kata left, untuk di right menggunakan kata right. Kita coba. Kemudian langsung kita sorot sel C4. Lalu numchars, kita masukkan berapa karakter yang akan kita ambil
pada nama Alexander ini dari sebelah kanan seperti itu. Jadi misalkan saya ingin mengambil 3, maka kita 3 lalu tutup kurung, jangan lupa lalu enter. Maka dia akan mengambil 3 karakter dari sebelah kanan dari nama tersebut, dari teks tersebut. Lalu kita tarik ke bawah, maka secara otomatis sisanya juga akan mengikuti seperti itu. Nah, bagaimana jika dengan Meet? Meet ini berbeda dari left dan right dikarenakan terdapat fungsi tambahan di dalamnya. Kita akan coba. Untuk awal kita seperti biasa kita masukkan sama dengan, lalu Meet, tab. Nah, di sini dijelaskan kita jika rupa rumus fungsi di sini sudah dijelaskan oleh Microsoft Excel sendiri. Jadi teks ini sel berapa yang akan kita sorot, yang akan kita ambil, kita masukkan dengan cara mengkliknya. Kemudian start 6. Nah, di sini perbedaannya. Jadi pada middle atau mid itu sendiri ada start 6. Jadi start 6 itu adalah di karakter keberapakah kita akan memulai untuk mengambil karakter tersebut. Jadi misalkan start 6. Di sini saya ingin mengambil mulai dari karakter X atau kata X. Berarti kita hitung ada 1, 2, 3, 4. X ini dia adalah karakter keempat atau kata keempat. Berarti kita masukkan 4. Setelah itu 6 charge. Setelah kita memulai mengambil karakter ini dari karakter keempat dari X ini, selanjutnya berapa karakter yang akan kita ambil dari setelah karakter keempat ini atau dari kata X ini. Di sini saya ingin mencoba 3. Masukkan 3, jangan lupa tutup kurung, lalu kita enter. Maka di sini nanti dia akan menghasilkan kata sun seperti itu. Jadi dimulai dari karakter keempat 1, 2, 3, 4 X, kemudian mengambil sebanyak 3 karakter setelah X tersebut. Jadi add, X, A, dan N seperti itu. Lalu kita sorot ke bawah, maka lainnya akan mengikuti. Nah, di sini ada contoh yang terdapat spasi. Bagaimana? Nah, misalkan di sini saya ingin mengambil contohnya untuk Graciela Sherry. Jadi Graciela terdapat berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya di sini ingin mengambil yang ke-9. Kemudian memulai dari kata ke-9, kemudian seterusnya nggak apa-apa 3. Lalu kita enter. Maka dia akan mengikut A spasi C. Jadi dalam Microsoft Excel spasi ini tetap dihitung. Jadi misalkan Graciela Sherry, berarti G ini karakter ke-1, R kedua, A ketiga, C keempat, I kelima, E ke-6, L ke-7, L lagi ke-8, A ke-9, dan spasi ini ke-10. Jika ada spasi lagi berarti ke-11. Kemudian baru selanjutnya C ini ke-12 dan seterusnya. Jadi dalam Microsoft Excel itu sangat berhati-hati untuk spasi seperti itu. Kita kembalikan seperti awal lagi ya. Baiklah, mungkin cukup demikian pembahasan mengenai fungsi formula untuk left, right, dan right pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share this video. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.